Bab 1063, Pembalikan Hidup dan Mati. Serangan satu pedang. Mendengar perkataan Gusio, Sanderye tiba-tiba menjadi heran. Pada saat ini, Kaisar Doyu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Gusio, pedang ini menarik. Jangan gegabah." Gusio buru-buru mengangguk. "Aku akan menuruti perintah guru." Dan saat suara Gusio turun, Funi sudah menghilang. Hanya kilatan cahaya pedang yang terlihat. Dan cahaya pedang sudah memburu di depannya. Menghadapi pedang secepat kilat ini, Gusio maju tanpa mundur dan langsung meninju. Dengan pukulan ini, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bang! Cahaya pedang dan cahaya putih tiba-tiba meledak. Dan gelombang kejut yang kuat langsung mengguncang mereka berdua kembali. Begitu Funi berhenti, detik berikutnya, dia seperti anak panah yang lepas dari tali dan langsung memburu. Pedang itu bersinar terang. Di kejauhan, mata Gusio terlihat galak. Ada bekas pedang yang dalam di tangan kanannya. Dan darah terus mengalir. Tetapi, karena tubuh istimewanya, lukanya sembuh dengan cepat. Tetapi pada saat ini, dia juga terkejut. Tanpa diduga, tubuh waktunya tidak bisa menghalangi pedang. Pedang macam apa ini? Tak ada ruang baginya untuk berpikir terlalu jauh. Karena Funi sudah memburu. Gusio meraung. Dan momentumnya tiba-tiba melonjak. Dia mengulurkan tangan kanannya, lalu menggoyangkannya dengan keras, lalu memutarnya. Bang! Di kepalan tangan, pusaran ruang waktu yang aneh tiba-tiba muncul. Antara langit dan bumi, kekuatan misterius menyebar seperti jaring, langsung mengikat Funi di tempatnya. Tetapi detik berikutnya, saat Funi mengayunkan pedangnya, semuanya hancur dan musnah. Satu pedang melanggar semua hukum. Gusio merasa ngeri. Untungnya, dia bereaksi dengan sangat cepat. Dia gemetar dan mundur ribuan kaki. Tapi detik berikutnya, pedang itu muncul di hadapannya lagi. Cahaya pedang itu seperti kilat, membuat orang ketakutan. Gusio masih tidak berani mengambil pedangnya. Dia mundur dan menjauhkan diri dari Funi lagi. Pedangnya meleset. Funi tidak berhenti. Tubuhnya gemetar, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan memburu Gusio. Dia sangat cepat, dan banyak orang di lapangan hanya bisa melihat cahaya pedang, tapi tidak bisa melihatnya sama sekali. Melihat Funi menyerang dengan pedang lain, wajah Gusio tiba-tiba menjadi sangat jelek. Saat ini, dia berada dalam kebingungan. Karena dia menemukan bahwa tidak ada kekuatan sihirnya yang dapat menandingi kultivator pedang wanita di depannya. Kultivator pedang wanita ini bisa mengalahkan semua jenis sihir dengan satu pedang. Gusio mundur lagi. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang peradaban yang kuat di sekitar mereka menjadi gelap. Biarpun Gusio ini bukan tubuh aslinya sekarang. Setelah dibentuk kembali oleh Kaisar Doyu, kekuatannya belum 100% dari puncaknya. Tetapi masih 60 hingga 70%. Tetapi, tidak ada yang menyangka bahwa Gusio akan tetap ditekan dan dipukuli. Pada saat ini, penguasa Qi dan Kaisar Brahma Yama sedang melihat pedang Kingsuan di tangan Funi. Dan ekspresi mereka lebih serius dari sebelumnya. Mereka tidak meremehkan pedang Kingsuan, tapi mereka terlalu meremehkannya. Teror pedang ini sudah melebihi ekspektasi mereka. Pada saat ini, keduanya merasakan rasa tidak nyaman jauh di dalam hati mereka. Bang! Pada saat ini, suara ledakan tiba-tiba datang dari jauh. Saat suara ledakan bergema, sesosok tubuh mundur dengan keras. Itu adalah Gusio. Pada saat ini, Gusio benar-benar tertekan dan tidak berani menangkis pedang Funi dengan paksa. Dia hanya bisa terus menghindar untuk menghindari ujung pedang Funi. Jelas siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Wajah orang-orang kuat dari peradaban pemakan menjadi sangat jelek. Mereka tidak menyangka leluhur peradaban mereka dipukuli begitu parah. Kaisar Doyu tetap tersenyum tenang di wajahnya. Melihat Gusio ditekan, dia tidak berniat mengambil tindakan. Di sisi lain, Sanderye memandang Funi yang sedang membunuh dengan pedang Kingsuan tidak jauh dari situ. Dan merasa rumit. Tuan Pagoda. Kingsuan mengikuti. Itu benar-benar meremehkan bakat dia. Pagoda kecil berkata, "Kamu salah." Sanderye merasa Tuan Pagoda berusaha menghiburnya. Jadi dia buru-buru bertanya. Lalu, Pagoda kecil berkata, "Itu sangat memalukan." Sanderye. Pagoda kecil menambahkan,
Sebenarnya aku tidak ingin berbicara dengan kamu tentang topik ketergantungan yang membosankan dan berulang-ulang. Tetapi aku rasa aku masih harus membicarakannya. Pertama-tama, pedang ini dibuat oleh bibi kamu untuk ayah kamu. Biarpun itu milikmu sekarang. Tapi kamu harus tahu betul bahwa King Xuan tidak benar-benar mengakui kamu sebagai tuannya. Dia hanya menganggapmu sebagai kerabat. Atau lebih tepatnya, sebagai seorang anak. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Aku harus memiliki pedang aku sendiri. Pedang yang tumbuh bersama aku. Kalau aku lemah, maka akan menjadi lemah. Kalau aku kuat, maka akan menjadi kuat." Pagoda kecil tersenyum dan berkata, "Ya, tetapi kalau kamu bisa membuat King Xuan rela mengakuimu dan menyerah padamu, maka itu juga bisa menjadi pedangmu. Tetapi itu sangat sulit. Belum lagi kamu. Nona Funi ini pun mungkin tidak bisa diakui olehnya. Kamu harus tahu bahwa itu dibangun oleh orang yang paling tak terkalahkan di dunia. Belakangan, dia hidup dan mati bersama ayahmu berkali-kali dan ayahmu menjadi tak terkalahkan sekarang. Dalam kondisi ini, dia tidak mungkin menyukai orang lain." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sebenarnya Tuan Pagoda, kamu juga sama, kan?" Pagoda kecil terdiam. Sander Ye berkata dengan lembut, "Tuan Pagoda, kamu tumbuh bersama kakekmu, kakek berbeda dari aku dan ayahku. Dia membantai dengan pisau asli dan senjata asli. Kalau kamu menaruhnya di dunia sekuler, dia adalah orang kaya generasi perintis. Ayahku dan aku adalah orang-orang yang mewarisi bisnis keluarga. Faktanya, kalau ayah aku dan aku bukan keluarga kakek aku, betapapun berbakatnya kami tidak akan bisa menarik perhatian kamu. Bukan?" Pagoda kecil tersenyum dan berkata, "Aku belum memikirkan masalah ini. Aku hanya tahu bahwa kita adalah satu keluarga. Karena kita adalah satu keluarga, tidak ada masalah yang berantakan seperti itu. Sekalipun kamu dan ayahmu adalah sampah, bagiku juga sebuah keluarga. Tidak peduli seberapa berbakat atau jahatnya orang lain, mereka tetaplah orang luar." Sander Ye tertawa. Sebuah keluarga. Dia merasa sangat beruntung saat ini. Karena keluarga yang dan kelompok ayahnya sangat baik padanya. Sander Ye melihat ke kejauhan. Berkata dengan lembut, "Dibandingkan dengan ayah dan kakek, aku tidak pernah mengalami kesulitan sama sekali. Bahkan kalau aku menghadapi beberapa kesulitan, keluarga yang dan keluarga Ye memiliki Tuan Pagoda untuk mendukung mereka. Kalau mereka bertarung dalam kelompok nanti, kita berdua ledakan saja diri sendiri." Pagoda kecil berkata dengan sungguh-sungguh, "Bisakah kamu tidak membawa aku bersamamu untuk hal semacam ini?" Sander Ye tertawa, tapi matanya menjadi sangat tegas. Bang! Pada saat ini, ada ledakan tiba-tiba di kejauhan. Dan saat cahaya pedang meledak, Guxiao, yang sedang berjuang untuk bertahan, langsung terlempar. Ketika dia berhenti, tubuh waktunya tiba-tiba langsung retak. Tidak ada cara untuk melawan. Setelah Guxiao berhenti, wajahnya menjadi sangat jelek. Tentu saja, dia lebih takut karena dia menemukan bahwa tubuhnya sudah hancur total. Bahkan tubuh waktu tidak dapat menghentikan pedang wanita ini. Dia sudah ingin mundur saat ini. Karena kalau dia terus bertarung, dia akan dipukuli sampai mati. Guxiao menoleh untuk melihat Kaisar Doyu yang berdiri di samping. Melihat tatapan Guxiao, Kaisar Doyu menggelengkan kepalanya sedikit. "Sudah kubilang di awal untuk tidak mempelajari hal-hal mewah itu. Kekuatan murni adalah intinya. Kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang kamu tahu betapa sulitnya." Guxiao buru-buru meminjam kesempatan itu dan membungkuk hormat. "Guru benar." Kaisar Doyu tersenyum dan berkata, "Siapa lagi yang ingin bertarung dengan nona ini?" Di belakangnya, ada keheningan yang mematikan. Bahkan leluhur peradaban pemakan pun dipukuli hingga menjadi seekor anjing. Siapa yang berani melawan wanita ini lagi? Kaisar Doyu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Avo, apakah kamu akan bertarung dengan nona ini?" "Avo." Tepat ketika semua orang bertanya-tanya, tiba-tiba, ruang dan waktu tidak jauh di sebelah kanan Kaisar Doyu tiba-tiba retak. Dan kemudian, seorang pria paruh baya kekar perlahan keluar. Pria paruh baya tidak memiliki rambut, botak, dan bertubuh sangat kekar.
Pembuluh darah yang menonjol dari tubuhnya seperti batang baja membuatnya sangat ganas. Setelah pria paruh baya itu keluar, matanya langsung tertuju pada Funi. Dan detik berikutnya, dia melesat seperti bola meriam. Bang! Serangkaian ledakan sonik tiba-tiba bergema dari lapangan, menyebabkan gendang telinga orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di lapangan terasa sakit. Di kejauhan, mata Funi sedikit menyipit. Dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Bang! Cahaya pedang meledak, dan sesosok tubuh mundur dengan keras. Dan kali ini Funi yang mundur. Funi mundur hampir 1000 kaki sebelum berhenti. Saat dia berhenti, dia melirik ke lengan kanannya yang sedikit mati rasa. Di kejauhan, Avo juga menundukkan kepalanya dan melihat ke arah tinjunya. Ada bekas pedang yang dalam di tinjunya. Dia mengambil jurusan tubuh fisik dan kekuatan. Tetapi pada saat ini, tubuh fisiknya tidak dapat menahan pedang. Avo hanya mengabaikan luka di tangannya dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Bang! Kekuatan destruktif tiba-tiba menyapu lapangan dan langsung menuju Funi. Di kejauhan, mata Funi menyipit, dan niat membunuh melintas di matanya. Dia memegang pedang Kingsuan erat-erat di tangan kanannya. Dan pedang Kingsuan terus bergetar. Tiba-tiba, Funi melontarkan dan menikamnya dengan pedang. Dengan tusukan pedang ini, ilmu pedang yang menakutkan tiba-tiba memenuhi seluruh dunia. Sentuhan tinju dan pedang. Bang! Jelek. Kekuatan yang kuat itu langsung memukul mundur Funi. Tapi kali ini, Funi tidak mundur dengan pedang Kingsuan. Pedang Kingsuan langsung menusuk tinju Avo. Dan Funi, yang sedang mundur, tiba-tiba menunjuk sedikit dari jarak jauh dengan pedang. Bunuh. Dengan kata, bunuh. Pedang Kingsuan yang menembus tinju Avo bergetar hebat. Lalu menembus langsung ke tubuh Avo. Dalam sekejap, Avo membeku di tempat. Dan detik berikutnya, jiwanya terserap seluruhnya oleh pedang Kingsuan. Bunuh secara langsung. Saat Avo perlahan terjatuh, tempat itu sunyi seperti kematian. Tak jauh dari situ, Funi membuka telapak tangannya. Dan cahaya pedang melesat ke langit dari tubuh Avo. Lalu jatuh ke telapak tangannya. Itu adalah pedang Kingsuan. Pedang Kingsuan terus bergetar. Semua pria kuat memandang Funi dengan ketakutan di mata mereka. Tidak buruk. Tidak buruk. Pada saat ini, Kaisar Doyu tiba-tiba tertawa. Pedangnya bagus. Dan orangnya juga sangat kuat. Itu sedikit mengejutkanku. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan menggoyangkannya dengan lembut. Tiba-tiba, dunia menjadi tidak nyata. Funi mengerutkan kening dalam-dalam dan memegang pedang Kingsuan di depan Sander Ye. Pada saat ini, area ruang waktu di mana Avo yang jatuh tiba-tiba bergetar hebat. Dan kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya semua pria kuat. Pria kekar yang sudah mati itu perlahan berdiri. Dibangkitkan. Waktu mengalir mundur. Antara langit dan bumi. Suasananya senyap seperti kematian. Bersambung. Bab 1064, tinggalkan pedangnya. Orang ini benar-benar bisa menghidupkan kembali orang. Funi juga mengerutkan kening dalam-dalam. Dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Di sisi lain, ketika orang-orang kuat yang peradaban itu memandang Kaisar Doyu, mereka sepertinya sedang melihat dewa yang maha kuasa. Tidak ada penyembunyian fanatisme dan pemujaan di mata semua orang kuat. Bahkan penguasa Qi dan Kaisar Brahma Yama sangat terkejut saat ini. Mereka saling memandang dengan keterkejutan dan kebahagiaan di mata mereka. Mereka senang membuat pilihan yang tepat. Kaisar Doyu ini sangat tak terkalahkan. Untungnya, tidak memilih menjadi musuhnya. Kalau tidak, mereka akan sangat putus asa. Penguasa Qi melirik Sander Ye di kejauhan dengan ekspresi rumit. Dia masih memiliki rasa sayang pada Sander Ye. Tapi Sander Ye memilih jalan buntu. Penguasa Qi menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Merasa sedikit menyesal. Tapi itu hanya sekejap. Baginya, kehidupan dan jalan adalah hal yang paling penting. Secara rahasia, kedua orang itu sedang menyaksikan pemandangan di hadapan mereka. Itu adalah pemilik Penatao dan Master Tiada Batas. Mereka sebenarnya sudah lama berada di sini. Tetapi mereka tidak muncul, melainkan menonton secara sembunyi-sembunyi. Master Tiada Batas memandang Kaisar Doyu dan berkata sambil tersenyum.
Orang ini memiliki beberapa keterampilan. Pemilik Penatao tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Master tiada batas memandang Sander Ye dan Funi tidak jauh dari situ. Kalau dia tidak memanggil seseorang, hari ini akan sulit. Pemilik Penatao memandang Sander Ye dengan rasa yang tak terlukiskan di matanya. Master tiada batas tiba-tiba berkata, bagaimana dia melakukannya? Pemilik Penatao menarik kembali pikirannya dan melihat ke arah Avo yang dibangkitkan. Waktu mengalir mundur. Ruang dan waktu mengalir mundur. Avo ini adalah Avo seperempat jam yang lalu. Dia memanfaatkan teknik dewa tertinggi secara paksa membalikkan waktu dan ruang. Sederhananya, orang yang muncul sekarang adalah dia seperempat jam yang lalu. Waktu mengalir mundur. Faktanya, dia hanyalah pelaksana Dao. Tetapi dia dapat mengalir mundur dalam ruang dan waktu. Dan dengan sempurna mengintegrasikan waktu dan ruang masa lalu dan masa kini. Membuat masa lalu dan masa kini tidak bertentangan. Ini menarik. Master tiada batas menoleh ke arah pemilik Penatao. Bisakah kamu melakukannya? Pemilik Penatao menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak, tidak. Aku hanya sia-sia. Sangat lemah. Tidak layak disebut Master tiada batas. Di bawah. Setelah Avo dibangkitkan, dia melihat sekeliling dan merasa sedikit bingung. Kenapa hidup kembali? Seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia segera melihat ke arah Kaisar Doyu yang tidak jauh darinya. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat, Guru, saat ini, dia sudah mengerti kenapa dia dibangkitkan. Kaisar Doyu tersenyum dan berkata, minggir. Avo segera menyingkir dan berdiri dengan hormat. Tetapi kegembiraannya sulit diungkapkan. Kaisar Doyu memandang Funi tidak jauh dari situ. Dia melihat pedang Kingsuan di tangan Funi dan berkata sambil tersenyum. Pedang ini memang menarik. Tentu saja. Ilmu pedang juga sangat kuat. Dengan ilmu pedang yang begitu kuat, bahkan kalau ditempatkan di seluruh peradaban kosmik tingkat 6 adalah yang teratas. Tapi bagi aku, itu masih jauh dari cukup. Funi menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Kaisar Doyu tersenyum dan berkata, biarpun aku bukan seorang kultivator pedang, aku tetap menghargainya. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberi kamu 3 cara. Yang pertama adalah kamu menyerah kepada aku dan aku dapat membantu ilmu pedang kamu untuk mencapai tingkat berikutnya. Kedua, kamu dapat memilih untuk pergi sendiri. Ketiga, kamu memilih untuk mati. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, Kak Funi. Funi menoleh ke arah Sander Ye, yang tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Aku benar-benar minta maaf. Kamu silakan pergi. Alasan kenapa dia meminta Funi untuk datang adalah karena dia merasa memiliki kesempatan untuk melawan Kaisar Doyu dengan bergabung dengan peradaban Guize dan peradaban pemakan. Tetapi, dia tidak menyangka bahwa leluhur dari peradaban Guize dan peradaban pemakan ternyata adalah murid Kaisar Doyu. Tentu saja dia tidak menyangka Kaisar Doyu akan sekuat itu. Bahkan jauh melebihi ekspektasinya. Tetapi, dia merasa lega. Bagaimanapun, segala sesuatu dalam hidup tidak berjalan sesuai rencana. Funi menatap Sander Ye. Apakah masih ada manisan buah hau lagi? Sander Ye mengangguk. Ya. Funi mengulurkan tangan kirinya. Sander Ye memandangnya sejenak, lalu mengeluarkan seikat manisan hau, mengupasnya dan menaruhnya di tangannya. Funi mengambil manisan hau dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggigitnya lalu berjalan perlahan menuju Kaisar Doyu dengan pedang di tangan. Sander Ye tiba-tiba berkata lagi, Kak Funi. Funi berhenti tetapi tidak berbalik. Sander Ye berkata dengan serius, itu tidak perlu. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Funi menoleh untuk melihat Sander Ye, tersenyum dan berkata, aku berhutang nyawa pada kalian berdua. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Kaisar Doyu. Sander Ye ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi saat ini, Funi tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, ilmu pedang yang menakutkan akan menyapu seluruh lapangan. Di langit di atas Kaisar Doyu, sebuah pedang ditebas dengan keras. Menghadapi pedang Funi, ekspresi Kaisar Doyu tidak berubah sama sekali. Dan dia mengangkat tangannya dan melambai ringan. Bang! Dengan ayunan ini,
Seberkas cahaya pedang langsung pecah. Dan Funi langsung terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat peradaban di lapangan menghela nafas lega. Kalau Kaisar Doyu tidak bisa mengalahkan wanita ini, maka dia benar-benar celaka. Penguasa Qi dan Kaisar Brahma Yama juga merasa lega saat ini. Mereka sebenarnya takut Kaisar Doyu memiliki kelembapan. Tapi sekarang tampaknya untungnya Kaisar Doyu tidak memiliki kelembapan. Di kejauhan, Funi menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pedang itu berkilat. Di kejauhan, Kaisar Doyu mengulurkan tangan kanannya lagi, lalu menekannya sedikit ke depan. Bang! Dengan tekanan ini, cahaya pedang segera padam. Dalam sekejap, Funi mundur dengan keras lagi. Kali ini mundur sejauh 20.000 kaki. Dan segera setelah dia berhenti, bekas darah keluar dari mulutnya lagi. Melihat adegan ini, ekspresi Sander Ye berubah drastis. Dia hendak berbicara untuk menghentikannya. Tapi saat ini, Funi menghilang lagi. Weng! Seruan pedang bergema di langit. Dan kemudian, cahaya pedang muncul lagi di langit di atas Kaisar Doyu dan menebas dengan keras. Momentum pedang ini dan tekad ilmu pedang jauh lebih kuat dari dua pedang sebelumnya. Tetapi, Kaisar Doyu masih melambaikan tangannya dengan ringan. Bang! Cahaya pedang itu langsung hancur. Dan Funi terlempar ke belakang lagi. Kali ini, dia mundur hampir 30.000 kaki setelah dia berhenti. Ruang dan waktu di belakangnya runtuh. Jejak darah perlahan mengalir dari mulut Funi, yang sangat mencolok. Funi menatap Kaisar Doyu tanpa basa-basi. Dan tubuhnya tiba-tiba terbakar. Bang! Momentumnya tiba-tiba melonjak. Melihat adegan ini, Sander Ye kaget. Kak Funi. Mata Funi perlahan terpejam. Aku berhutang padamu. Aku juga berhutang pada peradaban Tianxing. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi cahaya pedang dan memburu. Di kejauhan, Kaisar Doyu tampak tenang. Dia mengulurkan tangan kanannya lagi dan menekannya dengan ringan. Bang! Cahaya pedang yang menghantamnya tiba-tiba hancur. Dan kekuatan dahsyat itu langsung menghempaskan Funi, yang tubuhnya sudah terbakar, menjauh. Benar-benar ditekan. Melihat pemandangan ini, banyak orang kuat peradaban di lapangan tiba-tiba bersorak. Penguasa Qi melirik ke arah Sander Ye dan Funi, yang terlempar ke belakang. Dan sedikit kerumitan muncul di matanya. Seringkali, pilihan sangatlah penting. Tidak peduli seberapa geniusnya kamu dan seberapa keras kamu bekerja. Kalau kamu membuat pilihan yang salah pada saat kritis, semuanya akan sia-sia. Kaisar Brahma Yama sedang dalam suasana hati yang agak rumit saat ini. Tentu saja, dia lebih beruntung karena kekuatan Kaisar Doyu jauh melebihi ekspektasinya. Ini jelas melampaui cakupan peradaban kosmik tingkat 6. Benar-benar master terbaik. Di kejauhan, setelah Funi berhenti, dia perlahan mengangkat pedangnya di antara kedua alisnya. Bang! Jiwa juga terbakar. Pada saat ini, auranya melonjak lagi. Dia menatap Kaisar Doyu di kejauhan tanpa rasa takut di matanya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Pedang itu berkilat. Dan banyak orang di lapangan tidak melihatnya dengan jelas. Pedang ini sudah memburu Kaisar Doyu di depannya. Tetapi, pedang menakutkan ini terjepit di antara dua jari Kaisar Doyu. Melihat pemandangan ini, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sekokoh kematian. Kaisar Doyu memandang Funi yang terbakar di depannya dan tersenyum. Sudah kubilang, itu tidak cukup. Saat dia berbicara, dia mengerahkan sedikit kekuatan dengan kedua jarinya. Bang! Funi tiba-tiba terlempar sejauh puluhan ribu kaki dengan pedangnya. Begitu dia berhenti, dia menjadi sedikit tidak nyata. Kaisar Doyu melirik jarinya. Ada bekas pedang dangkal di jarinya. Dia tersenyum lalu menatap Funi. Pedang itu memang bagus. Funi memandang pedang Kingsuan di depannya. Dan dia tersenyum tipis. Kamu sangat kuat. Pedang terkuat yang pernah aku lihat. Tapi sayangnya, kamu bukan pedang aku. Atau tahu aku. Tetapi kamu mengizinkan aku untuk melihat ilmu pedang yang lebih kuat. Terima kasih. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melepaskan pedang Kingsuan.
Pedang King Xuan sedikit bergetar dan kemudian terbang kembali ke Sander Ye. Semua orang bingung dan tidak mengerti maksud Funi. Bang! Pada saat ini, di dalam tubuh Funi, jiwa pedang yang menakutkan tiba-tiba naik ke langit. Jiwa pedang yang kuat menyebar dari langit ke bumi seperti air pasang. Aura pedang melonjak dengan liar, menekan hati semua orang seperti gunung besar, membuat orang tercekik, terobosan. Melihat pemandangan ini, diam-diam mata penilik Penatao berkilat kagum. Senang rasanya bisa memegang pedang terkuat di dunia, tapi tetap bisa menjaga hati dan melepaskannya begitu kamu mengatakannya, dan tidak tertipu oleh kekuatannya. Hati ilmu pedang yang sebenarnya. Niat sejati seorang kultivator pedang adalah hal yang paling penting. Di kejauhan, Kaisar Doyu juga tertawa saat ini. Lumayan. Tidak dibingungkan oleh kekuatan luar. Bagus sekali. Kalau kultivator pedang sepertimu kalau menyerah, itu akan menjadi penghinaan bagimu. Tapi aku juga tidak ingin membunuhmu begitu saja. Aku ingin membunuhmu dengan cara lain agar kamu mengerti apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merentangkan tangan kanannya. Dalam sekejap, dunia tiba-tiba mulai menjadi ilusi dan energi di dunia saat ini menjadi aneh. Melihat pemandangan ini, semua orang di ruangan itu menjadi bingung. Pada saat ini, Kaisar Doyu tiba-tiba melihat ke arah Avo tidak jauh dari situ dan tersenyum. Datang bunuh. Avo membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Doyu, lalu melangkah langsung ke pusaran ruang dan waktu yang aneh. Wajah Sander Ye penuh keraguan. Apa-apaan ini? Pada saat ini, pemilik Penatao dan Master Tiada Batas tiba-tiba muncul di sampingnya. Pemilik Penatao melihat pusaran hitam di kejauhan dan berkata dengan suara yang serius. Dia membalikkan ruang dan waktu. Dia sudah pergi ke masa lalu. Dan dia akan membunuh Nona Funi yang belum tumbuh. Selamatkan dia. Aku akan membantumu menghentikan orang ini. Kembali ke masa lalu dan bunuh Funi. Wajah Sander Ye tiba-tiba berubah. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Lalu mengambil pedang King Xuan yang kembali padanya dan bergegas menuju pusaran ruang dan waktu. Di kejauhan, Kaisar Doyu tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan kekuatan misterius langsung memblokir Sander Ye. Tetapi detik berikutnya, pemilik Penatao melambaikan lengan bajunya. Dan kekuatan itu segera dipaksa mundur. Dan Sander Ye mengambil kesempatan itu untuk bergegas ke dalam pusaran waktu dan ruang. Kaisar Doyu memandang pemilik Penatao dan tertawa. Menarik. Funi yang masih menerobos melihat Sander Ye bergegas menuju pusaran ruang dan waktu. Ekspresinya berubah drastis. Dia belum siap melanjutkan terobosan dan hendak bergegas. Tetapi dihentikan oleh pemilik Penatao. Nona Funi, itu adalah ruang dan waktu lampau yang lengkap. Ada kamu di sana. Dengan kekuatan kamu saat ini, kamu tidak dapat hidup berdampingan dengan masa kini dan masa lalu. Kamu bisa menerobos dengan ketenangan pikiran. Bersambung.